Sementara di Kabupaten Agam, korban tewas banjir lahar dingin kembali ditemukan dan jenazah seorang perempuan tersebut ditemukan di bawah tumpukan kayu dan lumpur di pinggir sungai sekitar 7 km dari rumah korban. Oke, itu kita masuk aja ke yang baru. Masuk aja kemari bang. Masuk aja yang baru. Bang, luarnya bro. Pian sih bang. Warga Jorong Lamba Biaro, Kecamatan Ampek Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali menemukan jenazah korban banjir bandang. Jenazah korban ditemukan di tumpukan lumpur di bawah jembatan Lamba Tangah. Jenazah korban langsung dievakuasi oleh tim gabungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Korban berjenis kelamin perempuan diketahui merupakan Halimah Tiusiadiah, 30 tahun. Lokasi jenazah korban ditemukan sekitar 7 km dari rumah korban. Saat kejadian, korban yang akrab disapa Ami hanyut bersama suami dan 2 anaknya. Suami korban ditemukan selamat dengan kondisi patah tulang pinggang, sementara 2 anaknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Alhamdulillah itu ditemukan masyarakat kita yang meninggal dunia jarak 7 kilo dari Nagari Bukit Batabuaya. Identitasnya perempuan. 2 orang awalnya anaknya sudah kita temukan itu meninggal dunia dan sekarang ibunya yang kita. Hingga Rabu sore pasca penemuan jenazah Ami, korban tewas di Kabupaten Agam menjadi 22 orang. Kini petugas masih melakukan pencarian terhadap 1 korban hilang lainnya dengan identitas bernama Sahar, laki-laki berusia 60 tahun, warga Kecamatan Sungai Puar. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya, sementara di posko pengungsian di Kabupaten Agam, bantuan mulai berdatangan. Banyak pihak yang peduli dan berkunjung ke posko pengungsian membuat ratusan merasa terhibur. Meski demikian, para pengungsi di SD Negeri 8 Kubang Duo, Koto Panjang, Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini mengeluhkan lampu di pengungsian sering padam di sore hari. Hal tersebut membuat pengungsi dan petugas kesulitan beraktivitas. Selain itu, data menyebutkan jumlah pengungsi di 3 ruang kelas hingga hari ini meningkat dari 118 kini menjadi 204 jiwa. Bertambahnya pengungsi membuat kebutuhan air bersih dan listrik juga meningkat. Para pengungsi berharap PLN dapat menambah daya listrik di pengungsian untuk mengatasi listrik padam mendadak saat pemakaian serentak di sore menjelang malam hari. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di Tanah Datar, Sumatera Barat. Ya, selamat pagi Agung. Bagaimana proses pencarian korban hingga saat ini? Baik Bayu, pemirsa, pagi ini proses operasi SAR akan dilaksanakan pada pukul 7 pagi. Dan untuk data terakhir yang diterima tadi malam, untuk jumlah dari korban ini sudah bertambah. Untuk total keseluruhannya ada 57 korban meninggal dunia yang berhasil ditemukan, termasuk hasil penemuan dari 3 korban lainnya, yang 1 di Kabupaten Agam dan yang 2 lagi di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri, korban yang sudah ditemukan itu sebanyak 24 orang. Dan untuk total keseluruhan untuk korban yang masih dalam pencarian, menurut data yang masuk, ada 16 korban lagi. Dan 1 korban yang harus dicari itu di daerah Kabupaten Agam, dan 15 itu di daerah Kabupaten Tanah Datar sendiri. Di Kabupaten Tanah Datar, ini ada 7 kecamatan yang terdampak parah akibat dampak dari banjir bandang yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Dan untuk proses evakuasi ini, petugas SAR ini mengalami kendala pada faktor cuaca, karena cuaca di saat proses pencarian tiba-tiba berubah, tiba-tiba hujan,
Dan selain itu juga alat berat juga sulit masuk ke lokasi-lokasi tertentu karena akses jalan yang kecil. Ya, Bayu. Ya, Agung Sulistyo, untuk pengungsian sendiri seperti apa situasi di sana dan kebutuhan apa yang mungkin masih dibutuhkan oleh pengungsi di sana? Kalau di Kabupaten Datar ini sebagian pengungsi ini tidak tinggal di tenda-tenda darurat, mereka tinggal di tempat keluarga mereka atau tetangga terdekat yang tempatnya aman, ataupun mereka mengungsi itu di gedung-gedung pemerintah seperti kelurahan atau di gedung-gedung kecamatan. Karena kalau pengungsi di kawasan diungsikan di gedung-gedung pemerintah atau terfokus pada satu tempat, akan lebih gampang untuk memantau kondisi pengungsi itu, baik itu kesehatan atau kebutuhan lainnya. Sedangkan untuk kebutuhan makanan sendiri bisa dikatakan sudah masih mencukupi sampai sekarang. Hanya saja pada kebutuhan pakaian dan kebutuhan bayi serta wanita ini memang sangat dibutuhkan di kamp-kamp pengungsian ini. Lalu. Iya, kemarin kami pantau ada jalur yang terputus sehingga membuat proses evakuasi ini mengalami kesulitan. Apakah hal tersebut masih terjadi dan bagaimana juga cuaca? Apakah memang ada kesulitan lainnya untuk mengevakuasi sampai hari ini? Kalau untuk jalur ke Batu Sangkar, itu ibu kota dari Tanah Datar, karena di lingkup Tanah Datar ini juga di bawah kebanyakan di bawah kaki Gunung Merapi, termasuk di Kabupaten Agam. Untuk akses ke sana itu ada beberapa jalur yang terputus, seperti di jalur antara Pademangan Batu Sangkar, itu tepatnya di Manunggal, itu termasuk daerah yang terparah. Itu sampai sekarang aksesnya belum bisa terbuka karena kondisi jalan sana juga banyak yang rusak dan retak-retak, bahkan aliran jalur sungai itu yang awalnya lebar sungai itu hanya berapa meter, sekarang sudah bertambah. Kemudian ada jalur lagi di sekitar kawasan Melalu untuk ke atas itu juga tertutup, dan hanya akses satu-satunya untuk menuju ke Tanah Datar itu melewati daerah Baso, Kabupaten Agam. Dan proses evakuasi ini karena terkendala akses itu untuk ke lokasi-lokasi seperti ke lokasi daerah Sungai Jambu dan Paramba. Itu hanya bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan kecil. Baik, Agus Sulistyo, terima kasih telah melaporkan langsung dari Tanah Datar. Selamat bertugas kembali.